Lahirnya ide mouse ketika komputer masih sulit digunakan. 6. Saat ini, hampir setiap orang pernah menggunakan mouse komputer. Baik saat bekerja di kantor, belajar di sekolah, bermain game, mengedit video, membuat desain grafis, hingga sekadar menjelajahi internet, mouse menjadi salah satu perangkat yang paling sering disentuh setiap hari. Kita menggerakkannya ke kanan, ke kiri, mengklik sebuah ikon, membuka dokumen, menyeret sebuah file. Semua terasa sangat sederhana. Bahkan banyak orang tidak pernah benar-benar memikirkan bagaimana cara kerja perangkat kecil yang selalu berada di samping keyboard itu. Namun jika kita kembali beberapa puluh tahun ke belakang, menggunakan komputer bukanlah sesuatu yang mudah. Jauh sebelum mouse ditemukan, komputer adalah mesin yang sangat rumit. Untuk memberikan perintah kepada komputer, seseorang harus mengetik berbagai perintah menggunakan keyboard. Setiap instruksi harus ditulis dengan benar. Satu huruf yang salah saja dapat membuat komputer tidak melakukan apapun. Tidak ada ikon. Tidak ada tombol yang bisa diklik. Tidak ada jendela yang dapat dipindahkan. Tidak ada gambar berwarna. Semua hanya berupa teks. Layar komputer dipenuhi barisan huruf dan angka yang sulit dipahami oleh orang biasa. Karena itulah, komputer pada masa itu hanya digunakan oleh ilmuwan, militer, universitas, dan perusahaan besar. Masyarakat umum hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Bukan hanya karena harganya mahal, tetapi juga karena cara mengoperasikannya sangat rumit. Banyak orang percaya bahwa komputer hanyalah alat untuk para ahli. Namun di tengah dunia yang penuh keterbatasan itu, muncul seorang ilmuwan yang memiliki pandangan berbeda. Namanya adalah Douglas Engelbart. Ia bukan sekadar insinyur komputer. Ia adalah seseorang yang percaya bahwa komputer seharusnya membantu manusia berpikir, bekerja, dan memecahkan masalah. Pada tahun 1950-an, pemikiran seperti itu terdengar sangat aneh. Sebagian besar ilmuwan melihat komputer hanya sebagai mesin penghitung yang sangat cepat. Komputer digunakan untuk menghitung lintasan roket, menganalisis data ilmiah, mengolah angka dalam jumlah besar. Tidak lebih dari itu. Tetapi Engelbart memiliki mimpi yang jauh lebih besar. Ia membayangkan suatu hari nanti setiap orang dapat menggunakan komputer untuk bekerja sehari-hari. Bukan hanya ilmuwan, bukan hanya tentara, melainkan guru, penulis, mahasiswa, dokter, arsitek, bahkan anak-anak. Agar hal itu menjadi kenyataan, komputer harus jauh lebih mudah digunakan. Dan disinilah masalah besar muncul. Bagaimana cara manusia berinteraksi dengan komputer? Keyboard memang mampu memasukkan teks. Namun bagaimana jika seseorang ingin memilih sebuah gambar di layar? Bagaimana jika ingin membuka sebuah dokumen hanya dengan menunjuknya? Bagaimana jika ingin memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain? Keyboard tidak dirancang untuk melakukan semua itu. Douglas Engelbart mulai memikirkan solusi. Ia percaya bahwa manusia membutuhkan sebuah alat yang dapat menggerakkan penunjuk di layar secara cepat dan alami. Sebuah alat yang cukup digerakkan oleh tangan, tanpa harus mengetik perintah yang rumit. Bersama tim penelitinya di Stanford Research Institute, Engelbart mulai melakukan berbagai eksperimen. Mereka mencoba bermacam-macam perangkat. Stick, pedal kaki, bola putar. Berbagai bentuk pengendali diuji satu persatu. Setiap alat memiliki kelebihan. Namun tidak ada yang benar-benar terasa nyaman. Hingga akhirnya muncul sebuah ide yang sangat sederhana. Bagaimana jika sebuah kotak kecil digeser di atas meja?
Pergerakan kotak itu kemudian diterjemahkan menjadi gerakan penunjuk di layar komputer. Ide tersebut terdengar sederhana. Tetapi pada tahun 1960-an, konsep itu benar-benar revolusioner. Tim Engelbart mulai membuat prototipe pertama. Bentuknya sangat jauh berbeda dibandingkan mouse yang kita kenal saat ini. Perangkat itu dibuat dari kayu. Bentuknya menyerupai balok kecil. Di bagian atas terdapat satu tombol. Di bagian bawah dipasang dua roda logam yang saling tegak lurus. Satu roda membaca gerakan ke depan dan ke belakang. Roda lainnya membaca gerakan ke kanan dan ke kiri. Dengan cara itu, komputer dapat mengetahui ke arah mana perangkat tersebut digerakkan. Karena kabelnya keluar dari bagian belakang dan bentuknya menyerupai seekor tikus kecil, para peneliti mulai menyebutnya mouse. Menariknya, nama itu awalnya hanya julukan di dalam laboratorium. Tidak ada yang menyangka bahwa istilah tersebut akhirnya digunakan di seluruh dunia. Pada tahun 1968, Douglas Engelbart memperkenalkan penemuannya kepada publik dalam sebuah demonstrasi yang kemudian dikenal sebagai The Mother of All the Mouse. Acara tersebut berlangsung selama sekitar 90 menit. Namun dampaknya luar biasa. Di hadapan para ilmuwan dan insinyur, Engelbart memperlihatkan berbagai teknologi yang terdengar seperti cerita fiksi ilmiah. Menggerakkan penunjuk di layar menggunakan mouse. Mengedit teks secara langsung. Membuka beberapa jendela sekaligus. Hypertext. Konferensi video. Kolaborasi jarak jauh. Bahkan berbagi layar dengan komputer lain. Semua itu diperlihatkan pada akhir tahun 1960-an. Padahal sebagian besar teknologi tersebut baru menjadi hal yang umum puluhan tahun kemudian. Banyak orang yang menyaksikan demonstrasi itu dibuat terkejut. Mereka merasa sedang melihat masa depan. Namun tidak semua orang langsung memahami pentingnya mouse. Sebagian perusahaan masih menganggap keyboard sudah cukup. Mereka merasa tidak ada alasan untuk menambah perangkat baru. Komputer saat itu juga masih sangat mahal. Belum ada komputer pribadi. Belum ada sistem operasi bergambar. Belum ada ikon. Belum ada desktop seperti yang kita kenal sekarang. Akibatnya, mouse belum menemukan tempatnya. Douglas Engelbart sebenarnya telah memegang salah satu penemuan paling penting dalam sejarah komputer. Namun dunia belum siap menerimanya. Ironisnya, Engelbart tidak pernah menjadi miliarder karena penemuannya. Hak paten mouse memang dimilikinya. Namun nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan dampak teknologi tersebut di masa depan. Bahkan ketika mouse mulai digunakan secara luas bertahun-tahun kemudian, sebagian besar keuntungan justru dinikmati oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang mengembangkan komputer pribadi. Meski begitu, Engelbart tidak pernah berhenti melakukan penelitian. Baginya, tujuan utama bukan menjadi kaya. Ia ingin membuat komputer menjadi alat yang benar-benar membantu manusia. Dan keyakinan itulah yang akhirnya mengubah arah perkembangan teknologi dunia. Mouse kayu pertama di dunia dan perjalanan menuju komputer pribadi 7. Ketika Douglas Engelbart memperkenalkan mouse pada tahun 1968, dunia memang terpukau. Namun rasa kagum itu belum cukup untuk membuat perangkat tersebut langsung digunakan secara luas. Masalah utamanya bukan terletak pada mouse. Masalahnya adalah komputer itu sendiri. Pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, komputer masih merupakan mesin yang sangat mahal. Sebagian besar hanya dimiliki oleh universitas, laboratorium penelitian, perusahaan besar, dan lembaga pemerintah. Komputer juga belum memiliki tampilan grafis seperti yang kita kenal sekarang. Tidak ada ikon.
Tidak ada folder. Tidak ada tombol yang bisa diklik. Layar hanya menampilkan teks. Jika semua perintah masih harus diketik menggunakan keyboard, maka keberadaan mouse memang terasa belum terlalu penting. Karena itulah, selama beberapa tahun setelah diperkenalkan, mouse tetap menjadi perangkat yang hanya dikenal oleh kalangan peneliti. Namun, di sebuah laboratorium penelitian milik Xerox, sekelompok ilmuwan mulai melihat potensi besar dari penemuan Douglas Engelbart. Laboratorium tersebut bernama Xerox PARC atau Palo Alto Research Center. Tempat ini kemudian dikenal sebagai salah satu laboratorium paling inovatif dalam sejarah teknologi. Disinilah lahir berbagai gagasan yang kemudian membentuk dunia komputer modern. Para peneliti di Xerox PARC memiliki mimpi yang sama dengan Engelbart. Mereka ingin membuat komputer yang dapat digunakan oleh siapa saja, bukan hanya oleh para programmer. Mereka mulai mengembangkan konsep baru yang disebut Graphical User Interface atau antarmuka grafis. Alih-alih mengetik perintah, pengguna cukup melihat berbagai ikon di layar. Dokumen digambarkan sebagai lembar kertas. Folder digambarkan sebagai map. Tempat sampah memiliki ikon khusus. Semuanya dibuat agar mudah dipahami oleh manusia. Namun sistem seperti ini membutuhkan alat penunjuk yang cepat dan akurat. Disinilah mouse menjadi sangat penting. Xerox kemudian mengembangkan desain mouse agar lebih praktis dibandingkan prototipe kayu milik Engelbart. Bentuknya dibuat lebih kecil, lebih nyaman digenggam, lebih mudah diproduksi. Mouse menjadi pasangan yang tidak terpisahkan dari komputer eksperimental mereka yang bernama Xerox Alto. Komputer ini memang tidak dijual secara luas. Namun banyak orang yang menganggap Xerox Alto sebagai komputer modern pertama. Ia memiliki jendela, ikon, grafis, dan mouse. Semua konsep yang sekarang terasa biasa, pada saat itu merupakan sesuatu yang benar-benar revolusioner. Sayangnya, Xerox tidak melihat potensi komersial dari teknologi tersebut. Perusahaan ini lebih dikenal sebagai produsen mesin fotokopi. Mereka tidak terlalu serius mengembangkan komputer pribadi untuk masyarakat umum. Keputusan itu kemudian dianggap sebagai salah satu peluang bisnis terbesar yang pernah terlewat dalam sejarah teknologi. Pada akhir tahun 1970-an, seorang pengusaha muda bernama Steve Jobs datang mengunjungi Xerox PARC. Kunjungan tersebut menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah komputer. Ketika melihat demonstrasi komputer dengan antarmuka grafis dan mouse, Steve Jobs langsung memahami bahwa inilah masa depan. Ia melihat sesuatu yang tidak disadari oleh banyak orang. Komputer akan jauh lebih mudah digunakan jika manusia cukup menunjuk dan mengklik, bukan menghafal berbagai perintah rumit. Sekembalinya ke Apple, Steve Jobs meminta timnya mengembangkan konsep serupa. Namun ada satu masalah besar. Mouse buatan Xerox sangat mahal. Biaya produksinya mencapai ratusan dolar untuk satu unit. Steve Jobs menginginkan sesuatu yang berbeda. Ia meminta para insinyur Apple membuat mouse yang jauh lebih murah, lebih sederhana, dan cukup kuat digunakan selama bertahun-tahun. Tim Apple akhirnya berhasil menciptakan desain baru. Mereka menggunakan bola karet di bagian bawah mouse. Ketika mouse digerakkan, bola tersebut ikut berputar. Gerakan bola diterjemahkan menjadi pergerakan kursor di layar. Desain ini jauh lebih murah dibandingkan mouse sebelumnya. Lebih mudah diproduksi dalam jumlah besar. Dan cukup andal untuk penggunaan sehari-hari. Pada tahun 1983, Apple memperkenalkan Lisa, salah satu komputer pertama yang dijual dengan mouse sebagai perlengkapan standar. Walaupun penjualannya tidak terlalu sukses karena harganya sangat mahal,
Lisa membuktikan bahwa mouse dapat digunakan oleh masyarakat umum. Setahun kemudian, Apple kembali meluncurkan produk yang jauh lebih terkenal. Namanya adalah Macintosh. Peluncuran Macintosh pada tahun 1984 menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam industri komputer. Melalui iklan legendaris yang ditayangkan saat pertandingan Super Bowl, Apple memperkenalkan komputer yang benar-benar berbeda. Macintosh memiliki antarmuka grafis yang sederhana, ikon yang mudah dipahami, dan tentu saja sebuah mouse. Bagi banyak orang, inilah pertama kalinya mereka menggunakan komputer tanpa harus menghafal perintah-perintah yang rumit. Mereka cukup menggerakkan mouse, mengklik sebuah ikon, lalu komputer melakukan apa yang diinginkan. Pengalaman menggunakan komputer berubah total. Komputer yang sebelumnya terasa menakutkan kini menjadi jauh lebih ramah. Anak-anak dapat belajar menggunakannya. Guru mulai memanfaatkannya untuk pendidikan. Desainer grafis menemukan cara baru untuk membuat ilustrasi. Penerbit mulai menyusun halaman majalah secara digital. Mouse membuka pintu menuju berbagai profesi baru yang sebelumnya sulit dibayangkan. Melihat keberhasilan Apple, perusahaan lain tidak tinggal diam. Microsoft yang saat itu sedang mengembangkan sistem operasi Windows juga menyadari pentingnya mouse. Windows dirancang agar pengguna dapat membuka program melalui ikon dan jendela. Tanpa mouse, pengalaman tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Sejak saat itu, hampir setiap komputer pribadi mulai dijual bersama sebuah mouse. Perangkat kecil yang dahulu hanya dianggap eksperimen kini menjadi standar industri. Namun perjalanan evolusi mouse belum berhenti. Mouse dengan bola karet memang sangat populer. Tetapi perangkat itu memiliki kelemahan. Bola di bagian bawah sering mengumpulkan debu dan kotoran. Lama-kelamaan, gerakan kursor menjadi tidak akurat. Pengguna harus membuka penutupnya, membersihkan bola dan roda kecil di dalamnya agar mouse kembali bekerja dengan normal. Bagi pengguna komputer pada tahun 1990-an, membersihkan mouse adalah pekerjaan yang sangat biasa. Hampir setiap orang pernah melakukannya. Namun para insinyur terus mencari solusi. Mereka ingin menciptakan mouse yang lebih akurat, lebih awet, dan tidak memerlukan perawatan rutin. Pencarian tersebut akhirnya melahirkan teknologi baru yang akan mengubah industri mouse sekali lagi. Teknologi yang menghilangkan bola karet dan menggantinya dengan cahaya. Sebuah inovasi yang membuat mouse menjadi lebih cepat, lebih presisi, dan lebih andal daripada sebelumnya. Dan revolusi itulah yang akan membawa mouse memasuki era modern. Evolusi mouse, dari bola karet ke sensor optik, laser, dan mouse gaming modern 5. Memasuki dekade 1990-an, komputer pribadi mulai menjadi bagian dari kehidupan jutaan orang. Tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga sekolah, universitas, warnet, hingga rumah-rumah mulai memiliki komputer sendiri. Seiring meningkatnya jumlah pengguna komputer, mouse pun menjadi perangkat yang tidak terpisahkan. Namun di balik popularitasnya, mouse generasi pertama masih memiliki banyak kekurangan. Teknologi bola karet yang digunakan selama bertahun-tahun memang berhasil membuat mouse menjadi murah dan mudah diproduksi. Akan tetapi, sistem tersebut memiliki satu kelemahan yang hampir dialami semua pengguna. Debu, kotoran, dan serat-serat kecil dari meja atau alas mouse perlahan menempel pada bola karet yang berada di bagian bawah. Semakin lama digunakan, semakin banyak kotoran yang menumpuk. Akibatnya, roda-roda kecil di dalam mouse tidak lagi dapat membaca gerakan dengan baik. Kursor mulai bergerak tidak menentu. Kadang melompat sendiri. Kadang terasa lambat.
bahkan terkadang berhenti bergerak sama sekali. Bagi pengguna komputer pada era itu, ada satu kebiasaan yang hampir tidak pernah terlupakan. Membalik mouse. Memutar penutup bulat di bagian bawah. Mengeluarkan bola karetnya. Lalu membersihkannya menggunakan kain atau kapas. Sebagian orang bahkan meniup bagian dalam mouse agar debu keluar. Setelah dibersihkan, mouse kembali bekerja dengan normal. Aktivitas sederhana itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan pengguna komputer di seluruh dunia. Namun para insinyur sadar bahwa cara seperti ini tidak bisa dipertahankan selamanya. Mereka membutuhkan teknologi yang lebih akurat, lebih tahan lama, dan tidak bergantung pada komponen mekanis yang mudah kotor. Akhirnya, pada akhir tahun 1990-an, lahirlah revolusi besar dalam dunia mouse. Mouse optik. Alih-alih menggunakan bola karet, mouse jenis ini memakai cahaya merah yang dipancarkan dari sebuah LED di bagian bawah perangkat. Sensor kecil di dalam mouse mengambil ribuan gambar permukaan meja setiap detiknya. Komputer kemudian membandingkan gambar-gambar tersebut untuk mengetahui arah dan kecepatan gerakan mouse. Teknologi ini benar-benar mengubah segalanya. Tidak ada lagi bola yang harus dibersihkan. Gerakan menjadi jauh lebih halus, lebih akurat, dan lebih tahan lama. Banyak orang awalnya merasa heran ketika melihat cahaya merah menyala di bawah mouse. Sebagian bahkan mengira cahaya itu adalah laser. Padahal sebagian besar mouse generasi awal masih menggunakan LED optik biasa. Beberapa tahun kemudian, teknologi kembali berkembang. Sensor laser mulai diperkenalkan. Laser mampu membaca permukaan dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Mouse dapat digunakan di berbagai jenis meja. Bahkan pada permukaan yang sebelumnya sulit dibaca oleh sensor optik. Bagi para desainer grafis, editor video, dan pekerja profesional, peningkatan presisi ini sangat membantu. Gerakan kecil tangan dapat diterjemahkan secara lebih akurat ke layar komputer. Di sisi lain, dunia permainan video juga berkembang sangat cepat. Permainan kompetitif mulai bermunculan. Internet memungkinkan pemain dari berbagai negara bertanding secara langsung. Lahirnya dunia e-sports membuat kebutuhan terhadap perangkat berkualitas tinggi semakin meningkat. Mouse biasa dianggap tidak lagi cukup. Produsen mulai menciptakan mouse khusus untuk bermain game. Sensor menjadi jauh lebih sensitif. Kecepatan pelacakan meningkat drastis. Waktu respons dipersingkat hingga hitungan milidetik. Tombol tambahan ditambahkan di sisi kiri dan kanan. Pengguna dapat mengatur fungsi setiap tombol sesuai kebutuhan. Muncul pula fitur pengaturan DPI atau dose per inch yang menentukan seberapa jauh kursor bergerak ketika mouse digeser. Pemain game strategi biasanya memilih DPI rendah agar gerakan lebih presisi. Sebaliknya, pemain game aksi cepat sering menggunakan DPI tinggi agar dapat bergerak lebih lincah. Kini pengguna dapat mengganti pengaturan tersebut hanya dengan menekan satu tombol. Persaingan antar produsen semakin ketat. Setiap perusahaan berlomba menghadirkan inovasi baru. Bentuk mouse dibuat lebih ergonomis agar nyaman digunakan selama berjam-jam. Bobotnya dapat disesuaikan. Beberapa model memungkinkan pengguna menambah atau mengurangi pemberat sesuai selera. Bahan yang digunakan juga semakin beragam. Ada yang memakai lapisan karet agar tidak licin. Ada yang menggunakan material ringan untuk mengurangi kelelahan tangan. Ada pula yang dirancang khusus bagi pengguna tangan kiri. Perkembangan berikutnya datang dari teknologi nirkabel. Selama bertahun-tahun, banyak orang menganggap mouse berkabel selalu lebih baik. Alasannya sederhana.
Tidak ada jeda sinyal. Tidak perlu mengisi daya. Dan koneksinya sangat stabil. Namun perkembangan teknologi baterai dan komunikasi nirkabel mengubah pandangan tersebut. Mouse tanpa kabel menjadi semakin cepat. Responsnya hampir tidak dapat dibedakan dari mouse berkabel. Baterainya mampu bertahan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Sebagian model dapat diisi ulang melalui kabel USB. Sebagian lainnya menggunakan baterai yang mudah diganti. Ada pula mouse yang mendukung pengisian daya nirkabel saat digunakan di atas mousepad khusus. Kini banyak pemain profesional pun beralih ke mouse nirkabel karena memberikan kebebasan bergerak yang lebih baik. Sementara itu, dunia kerja juga mengalami perubahan besar. Semakin banyak orang bekerja dari rumah. Laptop menjadi perangkat utama. Mouse portabel yang ringan dan mudah dibawa pun semakin diminati. Produsen mulai menghadirkan mouse dengan desain yang sangat tipis sehingga mudah dimasukkan ke dalam tas. Ada yang dapat dilipat. Ada yang memiliki koneksi ke beberapa perangkat sekaligus. Dengan satu tombol, pengguna dapat berpindah dari laptop ke tablet, lalu ke komputer lain dalam hitungan detik. Di sisi lain, kebutuhan para pekerja kreatif juga melahirkan mouse dengan fitur-fitur yang lebih canggih. Editor video dapat memperbesar atau memperkecil tampilan timeline hanya dengan memutar roda khusus. Desainer 3 dimensi menggunakan mouse dengan banyak tombol yang dapat diprogram. Programmer memanfaatkan tombol pintas untuk mempercepat pekerjaannya. Mouse kini bukan lagi sekadar alat penunjuk. Ia berubah menjadi perangkat produktivitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap profesi. Namun perkembangan teknologi tidak pernah berhenti. Kini dunia mulai memasuki era kecerdasan buatan. Komputer semakin pintar. Layar sentuh semakin umum. Perintah suara menjadi semakin akurat. Beberapa orang mulai bertanya, apakah mouse masih memiliki masa depan? Ataukah suatu hari nanti perangkat kecil yang telah menemani manusia selama puluhan tahun ini akan digantikan oleh teknologi yang sama sekali baru? Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi penutup perjalanan panjang sejarah mouse komputer. Penutup, masa depan mouse dan warisan penemuannya mengubah dunia 7. Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak sebuah balok kayu kecil dengan 2 roda logam diperkenalkan kepada dunia. Pada saat itu, hampir tidak ada yang membayangkan bahwa penemuan sederhana tersebut akan menjadi salah satu perangkat komputer paling berpengaruh sepanjang sejarah. Mouse bukanlah komputer. Bukan pula prosesor. Bukan layar. Namun tanpa mouse, perjalanan komputer pribadi mungkin akan berlangsung sangat berbeda. Sebelum mouse hadir, menggunakan komputer membutuhkan kemampuan yang tidak dimiliki semua orang. Pengguna harus menghafal berbagai perintah, mengetik kode, mengingat sintaks yang rumit. Komputer terasa seperti mesin yang hanya dapat dipahami oleh para ahli. Kemudian semuanya berubah. Dengan satu gerakan tangan dan satu klik sederhana, manusia dapat memilih, membuka, memindahkan, dan mengatur berbagai objek di layar. Komputer yang sebelumnya terasa rumit berubah menjadi alat yang lebih ramah. Perubahan inilah yang membuka jalan bagi hadirnya komputer di rumah-rumah, sekolah, kantor, dan hampir setiap tempat di dunia. Mouse menjadi salah satu alasan mengapa revolusi komputer pribadi dapat terjadi begitu cepat. Seiring waktu, perangkat ini berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Dari mouse kayu buatan Douglas Engelbart, menjadi mouse dengan bola karet. Lalu berkembang menjadi mouse optik. Kemudian mouse laser. Hingga akhirnya hadir mouse nirkabel dengan sensor yang mampu membaca ribuan gerakan setiap detiknya. Setiap generasi membawa peningkatan. Lebih ringan,
lebih cepat, lebih akurat, lebih nyaman digunakan. Namun tujuan utamanya tidak pernah berubah. Membuat manusia dapat berinteraksi dengan komputer secara lebih mudah. Di dunia kerja, mouse membantu jutaan orang menyelesaikan pekerjaan setiap hari. Akuntan mengolah laporan keuangan. Arsitek merancang bangunan. Desainer membuat ilustrasi. Editor menyusun film. Guru menyiapkan materi pembelajaran. Mahasiswa menyelesaikan tugas akhir. Programmer membangun perangkat lunak yang digunakan oleh miliaran orang. Hampir semua profesi modern pernah bergantung pada perangkat kecil ini. Di dunia hiburan, mouse juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Para ilustrator digital menciptakan karya seni. Animator membuat film animasi. Editor foto menyempurnakan gambar. Pemain game bertanding di panggung internasional. Streamer menghibur jutaan penonton. Semuanya dilakukan dengan bantuan sebuah perangkat yang ukurannya bahkan lebih kecil daripada telapak tangan. Namun dunia teknologi tidak pernah berhenti bergerak. Saat ini, kita mulai melihat berbagai cara baru untuk berinteraksi dengan komputer. Layar sentuh menjadi semakin umum. Perintah suara semakin akurat. Kecerdasan buatan mampu memahami bahasa manusia dengan lebih alami. Teknologi pengenal gerakan memungkinkan komputer membaca posisi tangan tanpa menyentuh perangkat apapun. Bahkan para ilmuwan sedang mengembangkan antarmuka yang memungkinkan komputer menerima sinyal langsung dari otak manusia. Semua perkembangan itu memunculkan pertanyaan besar. Apakah mouse akan bernasib seperti disket? Pernah menjadi teknologi yang sangat penting, tetapi perlahan menghilang karena digantikan inovasi baru. Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Sejarah menunjukkan bahwa teknologi yang benar-benar nyaman digunakan biasanya bertahan jauh lebih lama daripada yang diperkirakan. Keyboard masih digunakan meskipun layar sentuh telah berkembang. Buku tetap dibaca meskipun internet tersedia di mana-mana. Begitu pula dengan mouse. Selama manusia masih membutuhkan ketelitian tinggi, perangkat ini kemungkinan akan tetap memiliki tempatnya. Seorang desainer grafis memerlukan kontrol yang sangat presisi. Editor video membutuhkan gerakan yang akurat saat menyusun setiap adegan. Arsitek harus menempatkan garis dan objek dengan tepat. Pemain game profesional membutuhkan respons yang sangat cepat. Dalam banyak pekerjaan seperti itu, mouse masih menjadi pilihan terbaik. Bukan berarti teknologi baru tidak akan berkembang. Justru sebaliknya. Kemungkinan besar kita akan melihat mouse yang semakin pintar. Mouse yang mampu mengenali gerakan tangan. Memberikan umpan balik melalui getaran yang lebih realistis. Menggunakan kecerdasan buatan untuk mempelajari kebiasaan pengguna. Bahkan mungkin suatu hari nanti, mouse akan mampu memprediksi tindakan kita sebelum tombol diklik. Semua kemungkinan itu terbuka lebar. Namun apapun bentuk masa depannya, satu hal tidak dapat diubah. Douglas Engelbart telah memberikan dunia sebuah cara baru untuk berkomunikasi dengan komputer. Ia tidak hanya menciptakan sebuah perangkat. Ia mengubah cara manusia berpikir tentang teknologi. Ia membuktikan bahwa komputer tidak harus rumit. Teknologi terbaik bukanlah yang paling sulit digunakan, melainkan teknologi yang membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Ironisnya, nama Douglas Engelbart mungkin tidak sepopuler para pendiri perusahaan teknologi besar. Namun hampir setiap hari, miliaran orang menggunakan hasil pemikirannya. Setiap kali kita menggerakkan kursor, membuka folder, mengklik sebuah ikon, menyeret sebuah file, atau menekan tombol kanan mouse,
Kita sebenarnya sedang melanjutkan warisan dari sebuah penemuan yang lahir lebih dari 50 tahun yang lalu. Mouse mungkin hanya perangkat kecil. Namun dampaknya terhadap dunia digital sangatlah besar. Ia membantu membawa komputer keluar dari laboratorium penelitian, masuk ke ruang kelas, masuk ke kantor, masuk ke rumah, dan akhirnya menjadi bagian dari kehidupan hampir seluruh umat manusia. Dari sebuah balok kayu sederhana, lahir salah satu penemuan yang mengubah dunia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang asal-usul mouse komputer hingga akhir. Jika Anda menikmati dokumenter sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa like video ini agar semakin banyak orang dapat mengenal kisah-kisah luar biasa di balik teknologi yang kita gunakan setiap hari. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dokumenter menarik berikutnya tentang sejarah komputer, internet, keyboard, laptop, smartphone, kecerdasan buatan, dan berbagai penemuan yang telah mengubah dunia. Jangan lupa juga share video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang menyukai teknologi. Dukungan sederhana dari Anda sangat berarti dan menjadi semangat bagi kami untuk terus menghadirkan dokumenter yang lebih panjang, lebih lengkap, dan lebih berkualitas. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda, apakah mouse masih akan digunakan 20 tahun lagi, atau akan digantikan sepenuhnya oleh layar sentuh, perintah suara, dan kecerdasan buatan? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Saya akan senang membaca setiap pendapat dan berdiskusi bersama Anda. Sampai jumpa di dokumenter sejarah teknologi berikutnya. Terima kasih telah menonton. Tamat.